Islam yang bercorak Nusantara. Nusantara. Hanya ada di Indonesia. Hanya ada di Indonesia. Nggak ada di negara-negara lain. Iya, tentu saja. Kalau seperti saya akan mengatakan juga, kalau saya orang Sunda, Islam saya Islam Sunda. Oh, Islam Sunda. Islam Ya? Sunda. Kalau Iya. secara keseluruhan Indonesia Islam Nusantara. Welcome to Kamar Pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kamal Pergerakan, yang mana di video sebelumnya kita membahas mengenai kebudayaan dalam perspektif filosofis, kemudian historis, dan itu menggugah sekali keilmuan-keilmuan kita, pemikiran-pemikiran kita tentang merawat kebudayaan itu sangat penting bagi bangsa ini. Nah, di video sekarang ini kita akan membahas mengenai kebudayaan dalam perspektif realitas yang sedang terjadi hari ini. Tetapi sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe video ini supaya ilmu yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian. Oke, Kang, kita lanjutkan tentang pembahasan kebudayaan yang sungguh menarik ini, Kang. Jadi setelah tadi kita membicarakan mengenai histori kebudayaan itu seperti apa, kemudian filosofis kebudayaan yang sungguh luar biasa, Kang, ya, ketika kita mengetahuinya itu, oh ternyata nilai-nilai kebudayaan kita itu sungguh besar gitu. Nah, sekarang kita lihat dalam konstruk kebudayaan perspektif realitas hari ini, Kang. Nah, kebetulan di kesempatan kali ini kita sedang ada di tahun baru Islam, Kang, ya. 1 Muharram ataupun tahun baru Islam, yang mana tahun baru Islam itu menjadi suatu kebudayaan juga. Suatu kebudayaan yang perlu dirawat gitu. Khususnya untuk umat muslim ya, khususnya untuk umat muslim. Nah, biasanya di Muharram sebelumnya atau di tahun baru Islam sebelumnya itu pawai obor itu selalu diadakan dari satu daerah ke daerah yang lain, atau ada titik temu di pusat kota misalkan. Kemudian di tempat tersebut dikumpulkan mendengarkan tausiah gitu, dan ya nilai-nilai kebudayaan disampaikan di situ, nilai-nilai keilmuan spiritual itu disampaikan. Nah, dalam kondisi realitas hari ini kita dibenturkan dengan suatu musibah ya, Kang, ya, suatu penyakit yang dinamakan COVID-19. Nah, pandangan Akang sendiri mengenai kebudayaan dalam kondisi hari ini, khususnya Hijriyah ataupun tahun baru Hijriyah ini, itu seperti apa, Kang, dalam realitasnya? Karena tahun sekarang ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti 17 Agustus kemarin tidak seramai tahun sebelumnya. Kemudian sekarang tahun baru Islam juga kelihatannya kurang ramai. Apakah ini akan mempengaruhi terhadap tahun selanjutnya? Bahwasanya, wah, ketika 17 nilai nasionalisme itu menurun, kemudian jiwa secara spiritual membumikan tentang Islam itu mulai menurun juga, atau seperti apa pandangan Akang dalam kondisi hari ini, khususnya dalam hal pandemi, Kang, ya? Oke ya, berbicara masalah realita pada saat ini dalam perspektif kebudayaan. Gitu. Memang kita itu bangsa yang sudah dari dulu memiliki kebudayaan yang adiluhung. Kemudian datanglah agama-agama, katakanlah agama-agama yang baru, gitu ya. Sebelumnya juga sudah memiliki agama bangsa kita, bukan animisme dinamisme, bukan menyembah batu, pohon, bukan, tidak seperti itu. Bangsa Nusantara juga sudah memiliki kepercayaan agama, atau khususnya Sunda itu sudah memiliki tauhid, tidak pernah menyembah batu dan lain sebagainya. Jadi terjadinya akulturasi antara agama dengan kebudayaan lokal, sehingga membentuk sebuah kebudayaan yang terjadi pada saat ini. Nah, sehingga pada saat zaman sekarang gitu, apalagi umat muslim saat ini memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah, dan saya juga mengucapkan bahwa pada saat 1 Muharram itu juga diperingati sebagai 1 Suro 1954 ya. Saka. Tahun Saka. Sungguh keren, kan? Lanjutkan. Nah, itu kita mengalami akulturasi sehingga terciptanya Islam yang beragam di Indonesia, yang orang kiai-kiai banyak mengatakan Islam Nusantara. Islam yang bercorak Nusantara.
hanya ada di Indonesia. Hanya ada di ya. Indonesia. Nggak ada di negara-negara lain. Iya, tentu saja. Kalau seperti saya akan mengatakan juga, kalau saya orang Sunda, Islam saya Islam Sunda. Oh, Islam Sunda. Islam ya. Sunda. Oke. Kalau Iya. secara keseluruhan Indonesia Islam Nusantara. Kalau saya karena ditinggal di Jawa Barat, ya Islam Sunda. Saya. Oh, Islam Dengan- Sunda iya, yang ditonjolkan. Iya, ajaran Islam dengan menggunakan perangkat kebudayaan Sunda. Saya sholat pakai ikat tidak jadi masalah, Iya. pakai batik tidak jadi masalah, karena ajaran agama menggunakan perangkat kebudayaan selama tidak bertentangan dengan agama itu sendiri. Iya. Betul. Oke. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin pembahasan masalah satu Muharram ya, lebih saya menekankan kepada satu Muharram. Satu Muharram itu diperingati sebagai tahun baru Islam. Mungkin kalau sejarah secara umum kenapa diperingati sebagai tahun baru Islam, itu adalah proses hijrahnya Rasulullah dari Madinah ke Mekah, sehingga itu dijadikan sebagai tahun hijrah kan? Iya. Gitu. Satu Muharramnya yang ketika Rasulullah hijrahnya. Nah mungkin itu Secara secara historis itu secara umum mah sudah Oke. paham lah, sudah banyak tahu. Nah, gitu ya. paling kita masuk langsung ke dalam bahasan perspektif hari ini dalam bahasan pandemi, Kang. Pandemi. Dalam bahasan pandemi, apakah ini akan berefek kepada tahun-tahun selanjutnya? Oke, enggak? ya. Sebelumnya ada sedikit yang mau disampaikan mengenai filosofi dulu sedikit Oke, ya. sedikit. Tentang pawai obor. Pawai obor. Kan biasanya pawai obor sambil bawa beduk, Ya. kemudian diisi tausiah atau ceramah gitu. Ya kan lihat saja di negara contoh lah. Di Mekah, apakah ada satu Muharram, kemudian pawai Iya. beduk, sambil bawa obor, kemudian tausiah? Nggak ada. Iya. Hanya di Indonesia. Itu kan? Nah itu adalah warisan bangsa leluhur kita, para kiai kayak pendulu kita. Iya. Itu. Nah sebenarnya ada makna di balik itu semua. Kenapa harus obor? Iya. Kenapa harus ada beduk? Kenapa harus tausiah Iya. juga? Nah ini sebenarnya sangat banyak sekali hantaman dari pihak-pihak yang mengatakan bahwa oh, ini bid'ah, ini Iya, bid'ah, ini bid'ah. dan lain sebagainya. Anda harus tahu dulu mana ranah agama, mana ranah kebudayaan. Iya, betul. Ya kan, jangan asal main ambil ini sebagainya. Nyalain orang tanpa tahu dasarnya. Ya harus tahu dasarnya dulu. Oke. Itu. Nah dalam pawai obor ini saya menyoroti pawai obor ya. Ada makna di balik itu semua. Selain daripada makna historis, ya, ada juga makna filosofis. Apa makna filosofis? Kalau saya memahami dalam perspektif Sunda, ya, pawai obor itu ada dalam kalimat kalau bahasa Sunda. Orang tua mengatakan kadek bisi paremen obor. Paremen obor bahasanya. Kadek bisi paremen obor. Apa artinya paremen obor itu? Paremen obor itu artinya adalah orang yang tidak mau bersilaturahmi kepada saudaranya sendiri. sehingga dia tidak tahu, oh Anda itu saudara saya. Kalau kita berbicara dalam konteks sempit, keluarga, Iya. paremen obor itu keluarga, ranah keluarga, ada darah. Iya. Nah kalau berbicara konteks umum, ya apalagi konteks kebangsaan, paremen obor ini saat ini kita membagi-bagi bangsa Indonesia berdasarkan agama, Ya. berdasarkan suku, berdasarkan golongan. Makanya kita sekarang sebenarnya sudah paremen obor. Makanya obor itu harus terus kita nyalakan, harus terus kita nyalakan agar jalinan silaturahmi tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, keturunan dan lain sebagainya. Semua sama, semua adalah bangsa Indonesia. Harus kita satu tanah air, satu bahasa, satu bangsa Indonesia. Oke, betul, itu sangat menarik Iya. sekali sahabat. Bahwasanya kalau dalam bahasa yang lebih ilmiah yang saya dengar itu Iya. pengkubismean nilai-nilai gitu Iya. kan. Jadi pengkotak-kotakan Betul. lah kubus itu kan. Iya. Ada yang mengatakan ya dia agamanya itu, Ah, dia gitu. rasnya gitu, sukunya kayak gitu. Yang padahal itu akan menimbulkan konflik. atau Betul, banyak perpecahan. kelompok saat ini yang Iya. seperti itu lah. yang Makanya harus- menginginkan apalagi ingin merubah suatu tatanan Tatanan. negara yang Oh, sudah rapi. iya. Itu kan konyol juga kan. Betul. Oke, silakan kita lanjutkan ke dalam realitas hari ini tuh Iya. dalam fase pandeminya lah Iya. supaya ini juga menjadi motivasi bagi sahabat-sahabat pemuda sekalian ataupun khusus untuk semuanya Iya. mengetahui seperti apa. Nah, dalam ranah pandemi tadi kan bukan
artinya saat ini kenapa tidak ramai, Iya. ya kan? Seperti 17-an kemarin upacara hanya dilakukan di kecamatan saja, tidak ya di tempat-tempat tertentu saja lah. Ya karena memang satu, pada saat ini terjadi pandemi seperti itu ya kita tidak bisa memaksa. Iya, betul. Meskipun itu sebagai sebuah kebudayaan yang harus dilestarikan, tapi tetap kita itu harus mengutamakan maslahat. Mana yang lebih maslahat? Kalau sepertinya kita selenggarakan kegiatan kebudayaan tapi malah mengundang mudarat yang lebih Iya. besar, Semuanya terjangkit ya, misalkan jangan bahasanya. itu ya. lebih bahaya. Iya. Makanya kita meskipun kebudayaan baik, merawat kebudayaan baik, menjalankan praktek keibadahan baik, menjaga kesehatan pun baik. Iya, betul. Makanya kita cari mana yang lebih maslahat dulu pada posisi saat ini. Ketika tidak bisa dilakukan semuanya serentak, maka kita ambil mana yang lebih baik, yang lebih Gitu. menguntungkan Iya. dan tidak mengundang sebuah bencana yang lebih Bencana besar. yang lebih Makanya himbauan pemerintah memang harus kita patuhi. Oke, karena sejatinya pemerintah membuat sebuah kebijakan itu bukan untuk kepentingan mereka Bukan, saja, bukan. jelas untuk rakyat. Iya, kan betul. bahasanya seperti itu. Makanya meskipun sebenarnya ini tidak dilaksanakan secara seremonial, Iya. kita tidak arak-arakan pawai obor, tidak bedug ataupun tausiah ceramah di ruang terbuka Iya, mengumpulkan massa, tetapi spiritual kita harus tetap dibangun. Tidak boleh mengurangi esensi daripada satu Muharram Satu itu. Muharram tersebut. Karena praktek pawai obor itu hanya sebuah seremonial, simbol gitu. meramaikan. Ya, ditambah. tetapi esensinya kan apa makna di balik itu semua itu tidak boleh lupa. Iya, peningkatan kualitas iman dan takwa Betul. ya bahasanya Nah, seperti itu itu. tidak boleh. Oke. Nah, itu jadi ketika kita mengetahui, tapi yang saya pikirkan gini kan. Ketika dalam posisi hari ini misalkan di tahun 2020 itu acara-acara besar seperti 17 Agustusan itu ataupun proklamasi ya kemerdekaan, kemudian tahun baru Islam itu dibenturkan dengan kondisi corona yang bisa dikatakan ya sebagian orang itu ada yang tahu, ada yang enggak, ada yang memaknai ataupun enggak juga dalam posisi seperti itu. Nah, apakah mungkin enggak nih kira-kira di tahun depan itu ada penurunan seperti tahun-tahun di tahun-tahun sebelumnya itu meriah, sekarang pandemi, kemudian di tahun yang akan datang itu akan menurun nggak kira-kira jiwa mereka itu untuk meramaikan lah minimal gitu tentang kebudayaan kira-kira lah gitu pandangan Akang di tahun depan itu kayak gimana sih kira-kira? Oh iya, karena memang pada saat ini seperti tahun sekarang itu pemerintah melarang dengan alasan COVID-19. Tapi saya yakin ketika nanti pandemi sudah hilang, bila mana kita sebagai generasi memiliki semangat untuk merawat kebudayaan, kita yakin tahun depan pun ya akan berjalan lagi seperti biasa. Yakin ya kan? Tapi nggak bakal ada dampak-dampak misalkan ya karena tahun kemarin itu nggak dilaksanakan. Ya karena kita juga kenapa kemarin tidak dilaksanakan. Jadi sadarnya ke situ maksudnya. Takutnya juga kan berpikir ya tahun kemarin gini wah liburnya panjang lagi, apalagi efeknya kan banyak betul. segala Psikologis ya. segmen itu masuk gitu. Pada akhirnya kan saya juga ngedengerin beberapa podcast daripada orang-orang yang salah satunya ya Menteri Pendidikan ngomongin ya ini adalah suatu langkah gitu yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyikapi hal tersebut. Tetapi ya dampak-dampak daripada kejadian ini khususnya dalam dunia pendidikan, ekonomi, budaya dan lain sebagainya itu sangat terasa gitu. Salah satunya tadi yang akan sampaikan psikis gitu. Psikis manusia itu yang biasanya kita bisa berkumpul bareng dan lain sebagainya dalam kondisi seperti ini. Aduh, ngerasa kalau bahasa Sunda itu ngarumas Kang ya. Betul. Ngarumas. Jadi apalagi dengan bahasa new normal belum normal kan. Belum. Oke, itu sahabat sangat menarik perbincangan kita pada kesempatan kali ini membicarakan mengenai pemuda. Bahwasanya berbicara mengenai kebudayaan ya, mohon maaf. Dalam perspektif pemuda, di sini ada pemuda keren lah yang bisa menyampaikan tentang keluhuran daripada nilai-nilai kepemudaan dari bahasan tadi filosofis, kemudian historis, penerapannya dalam konstruk hari ini. Nah, mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan oleh Akang sebagai motivasi bagi sahabat-sahabat sekalian dalam proses menjaga, merawat nilai-nilai kebudayaan, Kang. Silahkan bisa disampaikan, Kang. Saya akan coba untuk memberikan sebuah amanah ya. Ini sebuah amanah luhur daripada orang tua kita, leluhur kita ya. Saya mengutip dari sebuah buku
Dari Pupuh Asmarandana. Oke, silakan Kang, seperti apa? Bentar, takutnya salah gitu ya. Saya salah, silakan. Oke, ini Pupuh Asmarandana. Sambil dilantunkan juga itunya Kang, boleh apa nada? Tapi mohon maaf ya kalau sepertinya nadanya salah. Oke, silakan Kang. Nanti juga bakal ada yang ngoreksi di kolom komentar. Eling-eling mangka eling, rumingkang di bumi alam, dharma wawayangan bae, raga taya pangawasa, nafsu nu mata kaduhung, badan anu katempuhan. Eling-eling mangka eling, di dunia urang ngumbara, laku lampah nu utama, asih ka papada jalma, ucap tekad rejeng lampah, tingkah pola sing merenah, runtut rukun sauyunan, hirup jucung panggih jeung kamulyaan. Oke, aplaus. Itu sangat jauh sekali lah dari Pupuh. Oke, dari lirik Pupuh Asmarandana. Oke. Itu hanya liriknya saja mungkin yang akan saya sampaikan. Maksudnya itu seperti apa Kang daripada? Oke ya, singkat saja ya. Oke. Eling-eling mangka eling ya, kita harus eling ya, kita harus sadar ya, sadarlah bahai kita generasi muda khususnya para pemuda gitu lah. Rumingkang di bumi alam. Apa rumingkang di bumi alam? Rumingkang di bumi alam itulah lampah kita, perilaku kita di alam dunia. Ya, di alam dunia. Dharma wawayangan baik. Dharma itu adalah tugas hidup kita. Seperti halnya melakoni wayang, maka ada yang menyebutkan bahwa hidup ini adalah panggung sandiwara. Panggung sandiwara. Oke, iya. Karena kita ini hanya sebuah wayang, nanti suatu saat ketika dalang sudah beres pentas, maka wayang akan disimpan lagi di kota. Itu dharma wawayangan, kita sini seperti wayang. Gitu. Nah, raga taya pangawasa, diri kita jangan beranggapan kita ini bisa segala sesuatu dengan mengesampingkan kekuatan Tuhan. Karena sesungguhnya yang memiliki segala hal itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini tidak punya apa-apa. Nah, raga taya pangawasa, nafsu nu mata kaduhung. Nah, ini yang menyebabkan sebenarnya corona itu terjadi. Karena nafsu manusia sendiri. Ya, alam ini tidak mungkin memunculkan sebuah penyakit dan lain sebagainya, bencana kalau manusianya yang mengisinya tidak membuat sebuah kerusakan. Doharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidina. Nah itu, nafsu mata kaduhung, badan katampuhan. Ketika nafsu Anda menggunung-gunung, ya nafsu seorang manusia menggunung, maka badannya yang akan ketampuhan, kena corona. Itu badannya yang dapat. Iya. Secara fisik. Iya. Awalnya daripada nafsu manusia yang muncul tanpa terkendali, pada akhirnya dia sendiri yang akan kena batunya. Betul. Oke, lanjut. Terus sedikit lagi, eling-eling mangka eling, di dunia orang ngembara. Kita ini hanya mengembara, hanya sesaat kita itu. Nah, ada juga bahasa Sunda itu mengatakan bahwa gagak ngelakna suhunan ngahiap ngahayu-hayu, hayu mulang mulangkeun ka nagarana. Nah, artinya apa gagak ngelak nasuhunan itu? Gagak ngelak itu gagak, tahu burung gagak? Ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu, ayo ngahiap ngahayu, mengajak kepada kita. Hayu mulang, ayo kembali lagi, hayu mulang pulangkeun ka nagarana. Kamu itu tempatnya bukan di dunia, tapi kamu tempatnya di akhirat. Jangan tong kabobolot tenyo kasamarang tingali. Dunia itu bukan selamanya, tapi hanya sementara, tidak akan dibawa mati. Begitupun kita itu kudu kukuh cipaku koplak cidadap. Dari ajiran bahasanya gitu kan. Iya. Artinya itu kita itu harus tahu fakta, bukan hanya tahu dari orang lain. Betul gitu. Harus kukuh cipaku. Oke. Saya juga sering lah ngedengerin beberapa peribahasa Sunda. Tapi itu motivasinya sangat luas. Ya, terakhir di dunia hanya ngumbara, laku lampah yang utama laku lampah kita satu adalah asih kepada jalma, menyayangi kepada setiap orang, ya, ucap tekad jeung lampah tingkah pola sing merenah. Ucap tekad kita, lampah kita itu harus
merenah itu artinya sesuai dengan norma hukum, norma agama, norma sosial. Jadi bahasa perilaku kita itu termasuk daripada apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku, baik oleh negara ataupun adat istiadat, bahkan agama. Bahkan agama yang penting gitu. Karena hidup itu bukan hanya di dunia. Tujuan hidup adalah untuk mati. Pulang ke akhirat, rumah kita. Oke. Siap, Kang. Sing merenah, runtut raut sauyunan, jangan pahiri-hiri pahiri-hiri cai pagirang-girang tampian, artinya kita seakan-akan paling hebat, paling benar, orang lain disalah-salahin. Salahkan ya. Itu, makanya sing runtut raut sauyunan, kacai jadi saleuwi, kadat jadi slogan. Artinya kita bersatu, persatuan Indonesia. Oke. Semuanya itu harus merasakan bahwasannya persatuan Indonesia itu adalah suatu nilai yang perlu kita perjuangkan. Betul, mau sukunya apa, budaya Iya. apa, agamanya apa, rasnya seperti apapun itu, ketika berbicara mengenai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi prinsipil yang patut dijunjung tinggi. Oke, Kang. Sungguh menarik sekali sahabat-sahabat sekalian tentang ada lagi ya? Satu lagi. Oh, terakhir. Runtut raut Maaf, sauyunan. Hirup jucung panggih jeung kamuliaan. Artinya hirup jucung itu artinya adalah insan kamil, manusia yang sempurna. Ketika kita sudah runtut raut sauyunan menjalankan tadi norma-norma dan sebagainya, kita dituntut untuk hidup jucung. Artinya kita menemui titik akhir kita itu mati, mau ninggalin apa? Kan ninggalin amal. Gitu. Nah, itu hidup jucung. Kita itu harus jadi insan kamil, kalau bahasa Sunda rawayan sajati atau sampurna paraning dumadi. Terima kasih. Siap, Kang. Saya ucapkan terima kasih telah hadir di Kamar Pergerakan, Kang ya. Mudah-mudahan ilmu yang akan sampaikan ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian dan menjadi motivasi untuk merawat dan mengetahui, mengenal minimal kebudayaan yang kita miliki, khususnya budaya Sunda ya, yang tadi mayoritas dibicarakan. Terlebih ketika membicarakan budaya Indonesia, gotong royong itu harus tetap digelorakan karena itu adalah warisan daripada founding father kita. Terlebih, nah di belakang Kang juga ada foto Soekarno. Itulah orang yang luar biasa ya di tatanan bangsa ini. Seperti itu sahabat-sahabat, jangan lupa subscribe video ini untuk mendapatkan informasi-informasi lebih tentang channel Pergerakan. Like dan komen juga apabila daripada apa yang kita sampaikan ini ada kekeliruan. Mohon maaf bila penyampaian saya kurang hikmat, dan mohon ampun bila penyampaian saya kurang santun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum